pakai kacamata hitam nih. Kenapa sih? Karena gua dibutakan oleh cinta terhadap Manchester United. Nah, jadi Casemiro gue. Casemiro. Nggak ngeliat Havertz. Wah, Apa nggak tuh? kelihatan. Apa tuh? Peringkat MU di klasemen. Ya. Selamat kembali di Tackle Bebas. Welcome back Jerry Hei, Aquino. dicariin ya, di mana-mana Dicariin ya. Beta saya ngose. Hah? Beta saya ngose. Oh, udah bahasa, bahasa Padang. Bukan. Nias, Kita nias. siaran dulu sedikit. Sumber air Sudeka. Itu yang ini. Apa? Sekarang udah banyak Banyak, air. makanya Sudeka. Pantai. Iya. Kemarin nih gua diving. Wow, Inzaghi. Dapat kartu kuning. Dapat kartu kuning. Gua karena diving. Lo pemain Gini lo ya? Gini kan Gini, banyak ini, diving. banyak diving. Gini oh Pemain- Gini. Oh, Iya. Gini. Iya, gua bilang Guinea, Gini, Guinea. iya. Oh, Gini ya. Gini. Lo kemarin konten juga gue liat tuh kemarin sama Ali Akbar. Ali Iya. Akbar, kena serang tuh. Ali Akbar. Ali Akbar fans Real Madrid, tapi dia sendiri diserang sama fans Real Madrid. Ada perpecahan di dalam Ada kubu perpecahan fans Real Madrid. Karena Ali Akbar dukung Dortmund katanya. Ya, Kenapa enggak, sih tapi dia dukung Udah Dortmund? kebanyakan Madridnya. Di kan tim dia yang bilang kebanyakan tahun pengen depan masih Reus. bisa gitu. Madrid Kalau kan Reus bisa masuk nggak final bisa. kapanpun. Iya. Ya, Nggak, tapi maksudnya- yang diserang sama akun-akun ternak, sama Akun-akun akun-akun ternak. yang gambarnya Sunggokong, Goku. Nama akuntansi. Nggak, tapi kalau kayak gitu kan bisa aja semua tim gitu dong. Misalnya MU lawan City, final FA. Iya. MU bilang udah City aja deh, MU bisa musim depan. Bisa gitu dong. Enggak juga lah, kan MU jarang masuk final. Iya. Masukin gol ke gawang lawan juga jarang. Nah, megang bola juga jarang. Ya. Padahal aliran serangan dari MU Iya. itu udah deras banget kemarin. Nah. Sederas air hujan yang tercurah di Curug Itu Old dia. Trafford. Curug. Gua pakai kacamata hitam nih. Kenapa sih? Karena gua dibutakan oleh cinta terhadap Manchester United. Itu masih tetap ditonton walaupun tahu hasilnya bakal kalah. Padahal dia sendiri yang ngomong kayak Iya, lu. MU akan mengganjal Arsenal dan Old Trafford. Di Old Trafford dan Kata lu gitu. Kan ada ujungnya. Apa? Kalau Arsenal datang, iya. beneran datang. Arsenal nggak datang ya, baru Jadi bisa. iya. coba gue yang pakai. Gue yang pakai. Apa emang lu? Ini kan kacamata gelap. Coba. Tuh, jadi Casemiro gue. Casemiro. Nggak ngeliat Havertz. Jangan lihat ada Trossard datang. Iya. Lo dong. Kita sudah berdua. Katanya roasting kenapa ngelawak? Casemiro. Oh iya. Oke kalau gitu gue juga. Casemiro. Apa tuh? Wah, Apa nggak tuh? kelihatan Apa tuh? peringkat MU di klasemen. Ya. Benar. Potong. Langsung kasih ke saudraku. Itu coba masa Ada sih nggak lagi? bisa. Udah cukup. Udah cukup ya. Udah. Tapi dari pertandingan sendiri lah kita. Tapi sebelum pertandingan juga kan diomongin banget karena kan ada info nggak ada Rashford dan Bruno. Nah itu pasti mengurangi kekuatan lu dong, Dit. Iya makanya kan gua nge-tweet tuh di line up udah berasa main FM udah 20 musim. Waduh, pemainnya udah nggak tahu semua tuh. Di cara- bench tuh nama-nama aneh tuh. Nama-nama aneh kan. Ada Chong Peng Nai. Lak Petoy. Siapa lagi? Tapi Nggak ini bisa aura, dia, nggak bisa. aura kemenangan Arsenal di sini terlihat banget. Iya, Dan benar. iya, ini gue nggak tahu nih secara psikologis fans MU kayak biasa-biasa aja ternyata nggak ada sedih-sedih. Nggak, tapi anehnya gue ngeliat di timeline ada banyak fans MU, ini timeline gue paling nggak ya. Timeline lu. Ada banyak fans MU yang mendukung Arsenal, lebih better Arsenal atau prefer Arsenal yang juara dibanding City. Karena itu fans MU yang zaman-zaman baru. Coba Lu- fans MU lu yang pengen City, gue pengen City dibanding Arsenal ya, karena bagi gua rival itu adalah Arsenal. Ya harusnya kalahkan dong Arsenal. Ya nggak bisa. Ya bukan mas. Mau. Kan Fan City enggak, bilang, Fan enggak. City ada teman kita Kocrot, dia bikin konten, ya kan? Kocrot? Ya ada Andi Arita. Mau Andi Kocrot? Arita. Nggak ada. Dia bilang gue sebagai fan City, gue dukung MU, tolong dong MU bantuin gitu. Ternyata nggak bisa. Emang kemampuannya segitu doang. Iya, karena Bukan, lu tuh- itu mah orang fans-fans MU yang mendukung kemenangan Arsenal biar City gagal juara. Dia emang tahu MU nggak bakal menang. Oh, Makanya ngejinxnya gitu. Iya. oh ngejinx. Iyalah. Iya. Oh, Udah iya, jelas-jelas kalah dari segala-galanya. Dari segala-gala. Tapi kan kemarin banyak dominasi, penguasaan bola, Ya serangan itu- demi serangan. Kalau menurut gua orang kayak orang OKB Hah? dapat duit banyak,
karena itu kan kaget dia mau duitnya dikemanain. Sama kemarin jarang-jarang megang bola. Sekalinya menguasai dominan di sepak bola malah kewalahan. Iya, tapi muter-muter tuh kemarin gue lihat. Muter-muter karena nggak ada sisi kreatifnya kan. Bruno nggak ada. Malah Scott McTominay kapten lagi. Coba kalian bayangin, kapten itu harusnya menaikkan moral, mental. Iya, bukan jadi beban tim. Ini malah jadi beban tim. Nggak, tapi nggak ada pilihan dong, Dit. Maksud gua, lu kalau jadi Erik Ten Hag siapa coba? Di situ. Orang banyak memprotes kan, kenapa Scott McTominay di situ? Ya kalau bukan dia siapa? Zidane. Udah mulai nggak masuk akal. Tapi lu ngerasa Arsenal tuh cukup beruntung dengan... Cukup beruntung kalau menurut gua kemarin di pertandingan ini ya. Karena nggak ada Bruno maksudnya. Kalau misalnya banyak, Arsenal itu memainkan cara yang sama saat melawan MU semalam dan MU main full team bisa minimal imbang. Kalau menurut gue, iya, lo akuin Arsenal tidak dalam performa terbaiknya dong. Full team itu siapa yang dibutuhin emang? Bruno. Oke. Ya terus juga Maguire main. Cristiano Ronaldo. bukan full team yang dulu. Van Nistelrooy, Rooney. Bukan full team yang dulu. Iya. Casemiro sih nggak biasa jadi back menurut gue. Nah, ya. Tapi gini, kalau misalkan alasan Dita adalah kalau misalkan Arsenal MU full team dan Arsenal mainnya tuh nggak terlalu bagus. Iya. Karena emang lawan MU nggak usah bagus-bagus banget mainnya, Dit. Nah, nggak usah terlalu bagus-bagus amat. Dan gue seneng karena Arteta nggak naif ya. Walaupun gue sebel juga karena itu main jelek lah bisa dibilang kan. Iya. Tapi away ya begitu. 7 dari 8 laga away terakhir clean sheet, bro. Dengan cara main yang gitu, gini, kalau lawan kayak, gue lupa ya, West Ham atau Sheffield ya, pokoknya yang bantai-bantai 6-0, 5-0, itu karena ada gol cepet di awal. Makanya udah, akhirnya, yang seperti kita sering bahas, lawan nggak ada pilihan selain keluar nyerang. Nah, keluar nyerang dihabisin sama Arsenal. Corner juga bisa gol sekali 2 kali kan, tiap game. Nah, ketika kemarin tuh, enggak tuh, di awal nggak kena, kan ada sempat ada di awal. Tapi kan langsung cetak gol Trossard juga tapi tuh. Tapi kan 30. Ya tetap aja, MU kan udah jauh harus keluar menyerang kan. Udah jauh, itu juga aneh ya. MU awalnya build up normal, pas sekalinya long ball kerebut. Itu emang. Ya Casemiro kayaknya nggak ikut ngobrol gitu di perbahasan taktik, nggak ikut latihan karena tiba-tiba dia nggak melakukan jebakan offside sendiri gitu. Iya, banyak yang nyorot posisinya Casemiro tuh berdiri di situ. Tadi Casemironya sebenarnya maunya dengan nggak mau trap offset ke depan, maunya keluar lapangan dia. Itu dihitung offset kan? Iya, keluar lucu, tapi masa tiba-tiba lo nggak ada apa-apa keluar lapangan. Yang penting biar kejebak offset. Jebak macet. Nggak, tapi apa kalau nggak, ini kan beberapa kali pertandingan di Old Trafford akhirnya Arsenal menang lagi dan kondisinya kayak sekarang. Lo ngelihatnya gimana nih? Menang sama MU dengan kondisi yang sekarang tuh happy banget apa? Ya udahlah MU kok. Yeah. Sebenarnya Old Trafford tetap Old Trafford. Jadi sebenarnya agak ada tegang-tegang. Itu pas MU nyerang-nyerang ada tegang. Cuma pas gue lihat biasanya di final third di sepertiga akhir itu tinggal paling crossing aja. Crossing tuh Seraya sering banget dapat bola di atas gitu. Crossing dapat sama yang tembak sembarangan dari luar kotak penalti cuma digini doang. Terus dia lama karena gitu. Karena nggak ada Bruno. Jadi ada kreasi kan. Paling tuh Garnacho punya peluang loh. Garnacho berapa kali tapi ketinggian dia. Karena Bruno itu adalah pemain dengan creative changes paling banyak di Liga Inggris musim ini. Di Liga Inggris yang paling berani dia lah. Di Liga Inggris untuk pemain MU. Gak pede. Jadi gua nggak tahu takut salah data. Tapi MU pasti benar. Iya. Itu pasti dia yang berani spekulasi. Iya, kalaupun nggak bisa ngelepas umpan kunci, dia bisa nembak kan. Tembakannya juga bagus, akurat. Tapi banyak orang ngomong Bruno termasuk lo. Gimana kalau soal Rashford? Maksud gue gini, sejelek-jeleknya Rashford sepanjang musim, tapi tiap lawan Arsenal bagus loh. Bagus. Tiap lawan Arsenal, lawan tim besar juga bagus. Tapi paling nggak lawan Arsenal di game pertama golin. Betul. Dan musim-musim sebelumnya udah sering banget Arsenal golin. Dari zaman nomornya 39. Iya, dan waktu menang 3-1 terakhir tahun musim lalu, dia kan cetak 2 gol tuh. Nah, itu dia makanya. Apa jangan-jangan karena nggak ada sosok itu juga? Ya kalau menurut gue sih, memang seburuk-buruknya Rashford masih punya mental di big game. Masih dibutuhkan lah untuk saat ini, mengingat ketersediaan pemain yang minim gitu. Kalau dibanding harus milih Garnacho atau Anthony, ya Rashford gitu untuk. Cuman kan tidak ada nih karena memang cedera gitu. Dan Garnacho kalau menurut gue keberuntungannya udah habis dipakai waktu gol salto lawan Everton. Oh, udah habis. Udah habis. Hoki musim sumur ini hidup. Ada lagi. Hoki sumur hidup. Sumur hidup. Karena kalau menurut gua yang kurang dari Garnacho semalam adalah finishing sih. Iya sih. Jelek banget. Peluang banyak tuh dia. Mah kenceng udah pasti. Peluang banyak. Ada yang tinggal placing itu kan sebenarnya udah terbuka. Didiemin coba sama pacarnya berantem. Nggak dibalas state-nya. Iya, tapi emang kemarin nunjukin juga bahwa Arsenal nyerang dari kanan.
Kan biasanya tuh White, Saka, Odegaard gitu Iya. kan. Nah kemarin Havertz sama Trossard sih. Trossard nyusuk di sana juga dan Ben White tuh Kanannya- nyaman banget. Kanannya Arsenal, jadi Arsenal. kirinya MU. Berarti bukan Saka. Kan Saka juga kanan. Iya, tapi maksud gua banyak yang invert juga. Convert Ben pindah agama. Enggak, kalau lu perhatiin Ben White aja dari kanan, Iya. passing ke tengah, terus dia cutting ke tengah. Nah orang nggak lihat tuh cutting-cutting kayak gitu, termasuk Trossard. Think Itu ada Wan Bissaka, ada siapa? Casemiro. Iya. Lalu tuh Trossard, cek. Gol-gol FIFA bro, itu gol futsal itu. Tapi Wan Bissaka tuh nggak bisa dikategorikan pemain sepak bola dia. Ayo masuknya kategori apa sih? Pemain sirkus. Keren gitu suka Gini gini dia. Suka juggling. Naik sepeda roda satu. Lempar-lempar api. Iya. Tapi ini kan lu ngerasa beruntung. Nah, dia kan bilang ngerasa beruntung. Arsenal menang. Lu ngerasa beruntung nggak? Nggak, kalau Casemiro aja dengan jadi- squad Iya yang lah. kemarin lu harus Gua langsung ngeliat pede gini dong. ya, gua ngeliat kemarin kan gue masih ini Old Trafford gitu. Tapi nggak ada Bruno Rashford sama Lisandro ya. Iya. Licha hilang ya. itu. Menurut gua itu adalah game kemarin adalah momen terbaik untuk ngalahin MU di Old Trafford. Iya. Karena belum tentu juga musim depan or bisa never, lagi. no or Iya, never. jadi maksud gua ini adalah momen yang pas gitu. Jadi ketika jujur gua masih agak tegang-tegang juga, tapi ketika itu udah confirm nggak ada, PD gua naik. Baik, gua ngerti Kalau juga menurut kan. gua ada Bruno aja kemarin satu itu agak beda tuh. Perbedaan ya? Nggak harus mainin McTominay karena McTominay nggak ada fungsinya. Bener-bener nggak ada kemarin itu kayak wah ini orang bernapas nggak sih sebenarnya? Kan lari dia. Tapi dia nggak pressing juga, bingung ya. Iya, nah, kreatif enggak. Kadang Pressing enggak. bola-bola second ball di final third-nya Arsenal itu tuh dia nggak pernah berani dapet. fight untuk Iya. pressing Padahal gitu. cukurannya cukuran tentara ya. Iya, bedanya ABCD. ABCD. Iya, abri bukan cepak doa. Nggak ngaruh tapi itu. Cuma ya kalau gue ngeliat sebenarnya kemarin juga Trossard sama Havertz tuh tektokan enak banget. Sama-sama 12 gol udah nih musim ini. Amrabat lo ngeliat gimana? Amrabat Dari sisi Kebabat. pemain ini, dari Amrabat. sisi fans Arsenal deh lawan. Oke, Amrabat pressing bisa, passing nggak bisa. Iya, berapa kali salah ya? Kalau menurut gua Hujan itu mah licin. licin. Enggak, tapi kalau soal tengah yang hilang bola, Partey kurang banget loh menurut gue. Partey lepas-lepas mulu itu. Nah, gua pengen tanya, ada berapa pemain Afrika yang jadi starting line up kombinasi dua Trivia, tim itu? tiba-tiba Oh. trivia. Ada tiba-tiba trivia. Nah, ini sekarang tanggal TTT. bebas. Triple T. Ini kita yang Tiba-tiba jawab. trivia. Iya dong. Ya coba lu tulis kolom komentar ya. Lo berapa? Oke, Sebut aja. 1, gue hitung ya. Ya. Yang starting. sebut dulu. Iya, starting. Jangan, Sebut dulu jangan baru disebut. Lo ini aja langsung Hitung boleh? nebak-nebakan aja. Angkat tangan. Iya, sebut dulu. Maksudnya 5 Oh, nggak boleh ngitung. Asal tembak. Iya. Iya, baru habis itu. Starting 11. Iya. Iya. 4. Empat. Gua Ini lima. kombinasi dua-duanya ya? Iya, 4. 4. Lo 5. 5. Nembak aja nih. Lu? 5 gua. Ya, Dia kan udah tahu. Gua udah tahu jawaban. Dia udah tahu. Udah kita bacain ya. Ya, pertama. Ya. Hah? Onana. Onana. Gua tambahin 5 harusnya ya? Iya, 5 harusnya 5. Nah, Amrabat, lu sorry. salah. Amrabat lupa. Kan lu rasis lu. Enggak. Kan itu Maroko warnanya kan. putih. Maroko Dia orang gue pikir Afrika, kan? Timur Tengah. Iya, Maroko. Maroko ya, 5 Siapa sama lagi? Siapa Amrabat. aja? Onana, Amrabat. Amrabat. Saka. Enggak, gue. Sorry. Saka Inggris. Baru dibahas di meeting tadi. Parah emang. Eh, Tar. Depan, Trossard, Havertz, Odegaard, Partey. Partey. 3. Oke. CMU tuh pasti. Kambuala. Enggak. Kambola nggak Lu asal- starting dong? Australia, apa New Zealand gitu kalau nggak Oh, dia salah. New Zealand? Iya, kalau nggak salah Australia atau New Zealand ada itunya. Gua main FM soal. Oh, Ini main gua lagi FM siapa ini. ya? Garnacho. Astaga, asal warna Gua kulit 5 aja. kan? Gua Siapa? 5 yang penting. Nih. Bener. 2 lagi kurang. Tar lu. Dua lagi. Ini Onana, sebut lagi ya. Onana, Partey. Partey. Si Amrabat. Amrabat. 2 lagi kurang gua. Tomiyasu Asia. Tengah Saliba, Gabriel bukan. 4 kayaknya. 4. Iya. 4. Apa? Iya benar. Satu lagi. Ya lo juga satu lagi nggak tahu. Satu lagi. Maino. Salah. Ini Ahmad. Maino Ahmad Inggris. Diallo. Ahmad. Ahmad Ahmad apa sih? Diallo. Ahmad Diallo. Pantai Gading. Oh, itu 4. Ya 4. udah. Ya udah bener ya kalau 4. Apa ya? Itu tipis-tipis trivia ya. Oke. Tapi gimana keadaan? Nggak, misalnya lu dong. Kalau dia kan MU, gua Arsenal. Nah, lu ngelihat sebagai fans netral. Iya. Lu ngeliat game ini gimana? Karena lu mewakili teman-teman fans netral lain. Ya itu, gua kalau ngelihat Arsenal tuh, Arsenal memang gua nggak tahu ini takut atau emang strategi pengennya clean sheet aja. Kan Takut terlalu sama hati-hati MU. banget. Terlalu hati-hati banget. Maksud gua, emang itu momen yang tepat buat ngehancurin atau ngalahin Manchester United. Ngehancurin? Tapi sekalian aja jangan satu golnya, banyakin. Crystal Palace aja 4. Iya. Kalau menurut gua Ah. hati-hatinya itu bukan takut sama MU, takut kehilangan Clean kesempatan sheet-nya. untuk
dapat juara Liga Inggris. Bukan takut sama MU-nya kalau udah sekalian aja kalau gua gitu. Iya. Tapi ini sih gue ngerasa kan MU kemarin beberapa kali juga peluangnya dari transisi juga kan. Jadi kalau misalnya mereka naif gitu ya, agak terbuka juga malah makin ngotot di counter, kita nggak tahu. Siapa tahu lagi wangi Garnacho tiba-tiba golin gitu. Beberapa kali kan ada yang keblok sama yang akhirnya lepas sendiri, banyak sih lepas sendiri. Amat Diallo gocek-gocekannya tuh gue sempet, bahaya banget nih. Bagus dapat Diallo, mainin Antony yang dapat meme langsung. Dia sangar soalnya sangar. Gini-gini. Narik alis. Ya kan? Itu ngapain ya kira-kira Antony? Iya, biasanya narik bajai. Iya, dia mau narik alis kan biar kayak Ancelotti. Antony bisa narik bajai? Iya. Dia narik tambang. Ya. Dapatnya kan cuma narik engagement doang. Aduh, Belibet. Tapi gitu, sama banyak yang mungkin secara Arsenal tuh datang dengan kayak dia takut kalah sama MU, takut clean sheet-nya hilang, takut juga kehilangan gelar Liga Inggris. Jadi sayang banget gua kalau mau bantai-bantai, ini saatnya Arsenal bantai MU, harusnya kayak gitu. Sama kalau dari MU tuh kayak emang kompleks dari MU. Gua ngelihat kesian gitu, banyak pemain-pemain yang kok sebenarnya cedera, dan sebenarnya ini bagus pemain kalau di unit yang beda dengan MU, tapi ketika ke situ langsung kayak kelihatan dia baru main bola hari itu. Seperti Casemiro kan 5 kali UCL ya. 5 kali. Nggak tahu berdiri posisi di mana. 5/4 lah. Iya, dia nggak tahu kayak. Nah itu dia Casemiro di Madrid. Di Madrid tuh aura kebintangannya keluar semua ketika karena temennya. Karena unitnya. Ketika ke MU aura kebintangannya ketutup. Nah, karena kutukan. Waduh. Ada kutukan tiba-tiba kutukan apa? Roasting. Kutukan apa emang? Ya setan lah, setan. Merah. Dia kan MU Madrid kan putih, banyak rame-rame, bersih, suci. Warna doang. Suci iya, warna doang. Udah setan. Putih. Jadi kalau di AC Milan juga kena kutukan. Iya. Enggak juga merah. Enggak, emang setan. Ya Red Devil juga dia sebutnya Red Devil. Itali banget loh. Sampai nggak tahu julukan Milan. Dulu gue liat itu aja si Casemiro kayak gue sayang banget ngelihat kayak Amrabat kok di Maroko bagus banget di situ kayak minimal opsi ini kita punya opini soal ini. Gua punya opini. Casemiro yang tugasnya di Madrid hanya jadi pemotong serangan, jadi breaker, holding sekali-kali. Nggak hanya dong, susah itu. Iya, cuman kan segitu. Kalau di MU dia disuruh golin, dia disuruh di tengah, jadi back tengah. Suruh benerin genteng Old Trafford. Jadi kuli Brazil. Kuli Brazil ya. Iya. Banyak menjadi bebannya banyak gitu maksudnya. Banyak dia kerjaannya banyak, nggak bisa fokus. Iya. Tapi Casemiro lah udah banyak dibahas di mana-mana lah ya. Ini Amrabat kalau menurut gua ini adalah investasi gagal dari Manchester United. Karena mereka cuma lihat satu video klip, yaitu saat Amrabat ngejar Mbappe. Itu doang yang diputar-putar kan? Iya. Nah ini yang dipakai oleh agennya Amrabat tuh. Kayak sama buzzer-buzzernya kan. Nih, gua ada pemain bagus nih. Bisa ngejar Mbappe katanya. Tapi bukan di Fiorentina bagus juga. Emang lagi gini, ada pemain yang sepanjang Maroko mah bagus dia. Enggak, maksud gua gini. Jadon Sancho. Dia ternyata bingung. Pas balik Dortmund bagus. Nah, jangan-jangan Amrabat sebenarnya pemain bagus tapi ada di tim yang salah mungkin. Iya, sistem bisa banget sistemnya. MU itu kan sekarang lagi mainin transisi dan direct ya. Jadi nggak bisa kepake pemain-pemain kayak Sancho yang lebih bawa bola dribble lama gitu. Dia lebih ke pemain yang taktis dan cepat gitu. Marcelino nggak bisa Marcelino. Bisa. Nggak bisa. Bagus mainnya. Bisa nggak? Gue nanya doang. Bagus. Bisa. Ya itu makanya. Jadi ada beberapa pemain yang kayak Sancho, contohnya Amrabat juga contohnya yang nggak bisa ada di sistem ini. Kalau Casemiro itu banyak faktornya. Yang pertama pasti menurunnya stamina, fisik dan juga kecepatannya. Itu udah kelihatan banget. Dan di Madrid dia tuh nge-backup Kroos dan juga Modric dan saling backup lah. Kalau ini dia nge-coverage semuanya gitu. Maino sendiri, Maino kan maju main offense. Nah, sedangkan Casemiro tuh harus nge-cover semuanya dan sekarang ditambah dia harus ke back tengah meskipun dulu pernah di Real Madrid tapi kan bukan posisi terbaiknya. Iya, dan maksudnya gue juga ngelihat sebenarnya dari proses golnya aja ya. Itu John Evans juga jogging. Iya, nggak nutup, menurut gue nggak nutup. Iya, nggak nutup. Dia cuma kayak, lu tau gak sih kalau latihan yang nyerang sama bertahan. Nah, jangan diambil ya, jangan dicolok. Bayangin aja, digituin kemarin. Emang mikir setiap pertandingan ada latihan.
latihan iman, latihan mental ya kan. Johnny Evans loh, pengalamannya katanya banyak. Ya, banyak tapi kan belum tentu bagus pengalaman banyak. Ya kan ada juga pengalaman yang menyakitkan juga ada pengalaman Dan menyakitkan. itu mudah diulang-ulang. Oh iya. Johnny Evans. Johnny Evans Dia awalnya cuma ikut latihan kan kayak MU ya? Iya, Tapi awalnya awalnya. dikontrak. Trial kayak Liga 2. Udah cuma latihan. Pak, saya mau latihan ya Pak. Oh, kamu main aja. Kita butuh back nih. butuh back. Terus kepake lagi inti karena memang Emang pemain-pemainnya saingannya nggak ada. cedera semua. Ya ada misalnya tukang koran sering nganterin ke Iya. kantor gitu. Saya lagi butuh ini nih manajer lebih tinggi lagi. Kamu aja nih, kamu bisa memanage waktu dengan baik. Kapan harus sekolah dan ngantar koran, kamu kayak cocok deh. Iya, gitu. iya. Yang penting Interaksinya pengalaman. bagus kayaknya ya. Yang penting pengalaman. ya kan. Kasian banget MU selain dari timnya taktikalnya banyak ya masalah gitu. Stadion juga Ya, kayak orang-orang kayak ngebongkar lagi nih yang dibilang Ronaldo bener nih. iya. Nggak maksud gue gini, kalau stadion, kalau lapangan latihan, Carrington yang disorot kan banyaknya ya. Lapangan latihan mungkin kayak udah deh, kalau ada bobrok juga satu internal kita doang, Ya. dua orang nggak lihat, orang nggak datang. Jadi kayak ya udah kita prihatin ya guys, emang kok situasi lagi. Paling kan yang ngelihat yang Iya. main fan football di sana kan. Iya. Yang nyewa. Boleh enggak boleh. Nah, tapi kalau stadion, lu bayangin dari negara-negara Asia, negara Afrika, negara Amerika Latin, seluruh dunia mau nonton MU Arsenal, nonton di Old Trafford, Theater of Dream. Lah Iya. itu experience turis bro. Ada wahana Nia gara-gara. Iya. Cari gara-gara kan akhirnya. Itu Curug wahana. Cigamea pindah Curug Cigamea. Dan ada yang terbaru lagi, gue lihat itu terbarusan ya. Itu away dressing room ya, alias locker room-nya Arsenal Locker room, ya. bocor bro. Nah itu. Iya Arsenal bocor Arsenal, juga, Arsenal. tampias gitu si plafonnya. Oh, Itu iya, ada di filosofinya bocor. Ingin membocorkan strategi away team. Makanya bocor. Padahal mah emang udah keropos. Iya, Ternyata- Old Trafford tinggal old-nya doang. Nah, sekarang. ternyata pertahanan MU yang bocor. Oh ini, iya filosofinya itu. Filosofinya itu. Ya kan sekarang peringkat 8 juga ada filosofinya. Sama. Apa itu? Ya kayak tradisi Chinese kan 8 tuh angka Yang nggak putus. nggak putus. Oh, infinite, Keberuntungan, infinite. Daripada 7 ke 6 ada putusannya Iya. kan. Apalagi 4 kan si itu kan mati. Nggak dalam boleh. bahasa Mandarin. Nggak ngejar, boleh. nggak ngejar 4. Nggak ngejar 4. Jadi antara 3 besar atau enggak sama sekali. Iya, 8. Harus 8. Harus 8 Karena- spesifik. Iya, kan nggak putus. Nggak, ini pentingnya apa MU ngikutin Cina? Iya, makanya kan Biar dia bisa suka biar itu, bisa ujian SIM. sama bisa tur ke Cina kan sering dia ke Beijing. Nyari duitnya di situ. Selain cocok juga Iya. peringkatnya harus 8, dia breakfastnya harus makan mie Iya. karena nggak putus filosofinya kan. Panjang terus. Mulai nyari-nyari. Cari-cari ya. Tapi kalau gua beruntung semalam tuh turun hujan sih. Kenapa? Untuk karena ketika turun hujan kan baju basah penonton. Muncrat ya. Muncrat ke muka gitu. Jadi saru di saat fans MU yang lagi nangis sama air mata sama Nah. air hujan. Kok saru. ngembeng tuh? Kok ngembeng. Bukan, ini nyiprat. Air Nah. hujan nyiprat. Dari Old Trafford. Iya. Itu kan juga ada filosofinya. Tuh, Apa ada lagi? filosofinya. Air diidentikan, air yang banyak diidentikan kan tsunami. Identiknya. Tsunami trofi, bro. Awalnya kan tsunami trofi. Ternyata banjir bandang, banjir Ternyata bandang. tsunami cedera. Nah, tsunami cedera. Astaga. Kebanjiran. Cuman kan apa? Tapi kan hujan kalau tadi lu filosofi Cina, hujan tuh membawa berkah harusnya. Berkah. Harusnya berkah apa? Buat Arsenal. berkah buat Arsenal kan, buat MU-nya bukan berkah, musibah. Aduh, treble. Iya, jadi roasting MU semua sampai ke fans-fansnya. Ya gimana? Iya, Emang lagi layak di roasting. Maksud Ya. gue juga ngerasa gini. Sekarang nih MU tinggal 1 game ya. Satu game. Nah, ini peluang menuju Europa League lah minimal gimana nih? Nggak usah lah. Nggak usah lah. Jadi nggak usah ngapain lah. lah, fokus aja. Oh, conference. Angka Conference. Kejar conference. Conference karena belum pernah dapat conference kan. Oh. Jadi tahun depan Oh, biar adalah kayak West Ham tahunnya ya. MU. Biar kayak West Ham ya. Jadi emang- jadi MU adalah satu-satunya tim Klub- yang lengkap. Iya, bisa Conference menjuarai aja, semuanya. Europa League ada, Liga Kayak Champions Mourinho. League ada. Mourinho. Nah. Tapi bentar Bentar deh. lagi Kopaji Samsu. Nah. Wah, enggak, tapi bentar deh. Kan jatah Premier League 4 jadinya, ya kan? Berarti Europa League 5-6. 5-6. Conference 7 doang dong. 7. 8 nggak dapet. Nanti MU itu Europa League. Menang di FA Cup, Bro. Oi, Oh, lawan City. Lawan City. Kalau City-nya yang datang City Maimun. bisa sih. Karena kalau runner up doang, kalau kalah di final nggak dapet tuh jatah tuh. Betul, Nggak dapet nggak hibah dapet. kan? Sekarang nggak dapet hibah. Jadi lu harus Iya, menang, iya. Dit. Nggak ada pilihan lain.
Mendingan fokus di final FA dibandingkan pekan 38 lawan Newcastle. Pasti fokus Newcastle. karena gue dapat bocoran yang main itu adalah pemain U18 sama women footballnya. Nah, itu lebih menjanjikan. Juara kemarin loh FA loh. Juara, 4-0 udah ada ya? prestasinya. Latun golnya keren di Wembley loh. Ada free kick juga kan? 4-0 ya. 4-0. Atau di combine kali, depan Iya. boleh lah Hoylund. Hoylund sendiri. Belakangnya cewek. Cewek-cewek. Midfield ada tuh Elatun tuh CAM. Elatun, ya CAM. Metinatun. Tahu siapa lagi? Atun. Football. Sian, tapi lu ngelihat secara, maksudnya lu pasti punya banyak teman fans MU lah. Ya, lu secara ngelihat psikologi dengan MU yang Itu cuy. sekarang itu Kalau di gimana? timeline gua, ada dukung ini nggak? Arsenal. Gua Iya, kaget apa loh. yang mau lu ungkapkan Maksudnya? sama untuk fans MU gitu kan? Makasih Manchester United ya, karena finishing berantakan, pemain pada cedera juga, sehingga Arsenal bisa dalam track ke pekan terakhir menantang City menuju juara. Dikasih terima kasih. Lu fans buat MU sendiri? Buat MU apa? Maksudnya apa? Iya, fansnya apa? Tetap sabar, semangat. Ya tawakal, ya, tabah, Tabah. banyakin beribadah. Seenggaknya kalau nggak dapat piala, dapat pahala lah. Nah, Terima tuh. Iya, Rima. iya, bener ya kan belajar dari MU di konten. Belajar dari MU kontra Ramadan kemarin. Kontra Tapi maksudnya Ramadan. belajar terus. Belajar terus. Kapan prakteknya? Jelas, manusia itu pada hakikatnya belajar seumur hidup sampai dia mati. Tapi ada praktek. Ya prakteknya kan kadang gagal juga ada. Ya apa lah, udah sering juara. Iya. Iya. Dia siapa mau ngejar siapa? Paling Liverpool tinggal ngejar. Ketat ya, yang lain masih jauh Masih ya. jauh, santai aja. Tapi ini maksudnya karena gue belum ngobrol sama lu, Dit, maksudnya kalau kalah sama Palace tuh gimana sih? Maksudnya 4-0. kalau sama Arsenal oke lah. Palace 4 ya? 4-0, nolnya itu loh, 0. MU pengen ngebuat London itu meriah, Berwarna. berwarna, ya kan, sebagai tuan rumah Positif nih. final Liga Champions harusnya jadi kota sepak bola dengan bisa mengalahkan MU. Semua tim London Digilir, menang. Chelsea juga. Chelsea menang, Berarti West Ham iya, menang, Fulham. menunjukkan kalau nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola ya. Iya. Tapi kenapa study case-nya MU anjir? Ya karena kan Manchester, ya Oh. tim terbesar di MU di Manchester Manchester. adalah Manchester United. Karena tim-tim lain ngalahin City belum tuh bisa. Iya. Kalahin MU aja. Tapi karena prestasi London cuma bisa ngalahin MU karena yang juara ujung-ujungnya dari Manchester lagi. Nah, ini makanya butuh sekali solidaritas antar tim London. Karena ada Spurs ya, yang pas ini tayang sih beberapa jam lagi akan ada Spurs City dan juga West Ham. Tolong ya, untuk tim-tim London kita bikin solidaritas, Pride of London dong. Iya, Biar sekalian piala tuh. tuh datang ke London gitu. London School juga boleh. London School datang kan ini soliditas London Bridge. London Iya. London taxi ada sepeda. London sayur. London Donovan juga London dulu. sayur. Lontong. Ya, itu ya dari Arsenal MU ya. Ada Udah, lagi ya, udah clear. itu. Kalau lu Lu sebagai udah. fans netral belum Udah, kan gua lu udah pendapat bisu sudah di beberapa Nah, channel. kalau gue fans netral mah itu aja. Terhibur. Maksud netral aja kan. tapi gua game fans jelek Barca kemarin kan. agak game jelek sih menurut gue. Ya, itu Dua-duanya. ya, Anti yang satu hati-hati banget, yang satu nggak lengkap gitu kan. Cuma ya gue seneng aja adanya MU nih kayak jadi hal yang bagian terakhir buat kita bersyukur gitu. Dengan mencintai sepak bola, mencintai klub gitu kan. Kalau lu ngefans sama Barca, lu lagi ngefans sama klub yang terpuruk, di bawahnya itu masih ada MU buat bersyukur. Patokan bersyukur. Caranya bersyukur gimana ketika kita udah bingung, ketika kita udah mental health, ya ngelihat MU. Manchester Ketika United. kayaknya Astaga. dunia tuh sedang tidak berpihak pada kita, Iya. lihatlah fans MU. Iya benar-benar. Itu bikin bersyukur ya. Oh, paling nggak kita nggak sejelek MU gitu. Yes. Kalau gue bersyukurnya pakai apa? Udah fans MU, fans Indonesia, fans Lakers. Ah, Fans Indonesia sulit. Ya kan Kalah, maksudnya nggak Olimpiade ya. maksudnya, Harusnya. ya kan? Ya, itu Ya sih, itulah gua jadi berterima itu ya kasih lah hasil-hasil ya. buat Masalah di saat bersamaan City ini menipiskan selisih gol terus. Beda 3 ya sekarang? 3, tadinya 2 tapi 3 sekarang. 3. Masa back tengah Gvardiol aja 2 gol? Sebenarnya dia malah bisa hat-trick ya kalau penalti dia ngambil tuh. Siapa tuh? Guardiola, Gvardiol, ya, iya, cuman iya. diambil sama Alvarez. Iya, gila ya. Maksud gua Alvarez tuh juga game sebelumnya juga yang digantiin Haaland tuh golin juga cuy. Maksud gua kayak yuk mau pakai siapa deh, digilir deh, pilih aja deh, pilih. Pep tuh kalau tutup mata aja lu pilih deh siapa yang main. Ibaratnya gitu. Iya. Semuanya bisa Berarti ngasih katro, kontribusi. kan? Hah? berarti Bagus dong, berarti Iya, udah bagus. punya squad yang bagus ya di iya rotasi. berani karena squad doang. Nah, Enggak, kalau gue lu ngeliat pengen Arsenal juga emang juara? Guardiola Lu pengen Arsenal juga juara? ya kalau Arsenal yang juara menunjukkan bahwa ya squad yang tidak dalam nggak sih Arsenal nggak terlalu kan Nggak kalau terlalu. dibanding City kan Nggak terlalu, ya itu lebih fair aja buat sepak bola menurut gua kalau Arsenal yang juara. Kalau City kan
ya udah pada jago gitu kan, udah Ya, pada justru fair itu ketika kualitas memang mendapatkan prestasi, itu kan fair namanya. Iya, lu haters lu. Haters Pep lu. ya maksud gua itu mah udah bukan fair, udah pasti kalau Iya. City. Ini baju lu Pep City padahal. udah Dulu Guardiola nih kan dulu. Iya. City udah pasti. Itu ya, jadi emang City juga sulit banget di akhir-akhir untuk kepleset. Dan memang dia sudah terbiasa untuk race sampai pertandingan terakhir, Lah. mulai dari waktu MU, KPR ya kan, iya, terus juga Liverpool. Sejarahnya itu ya. Kemarin Arsenal yang tahun lalu gitu. Jadi mentalnya udah terbentuk gitu. Kalau dibilang City tuh nggak punya mentalitas juara, harusnya udah bagus banget sekarang gitu, Iya. udah terbukti gitu. Iya, itu dia. Dan ngomong-ngomong soal mentalitas juara, ada Leverkusen yang mentalitasnya selalu bisa Iya. menggagalkan mereka untuk kalah. Itu maksud gua kan kayaknya udah pasti salah nih kayaknya ya, Haaland top score ya. Kan gua bilang nggak top score. MU peringkat 4 juga salah. Iya. Emang lu bilang MU peringkat Iya, empat? dia memang ini selalu antitesis dari Enggak, maksudnya Ada itu sih prediksi. kejauhan. lu logik nggak sih MU 4 besar masuk akal dong di awal musim? Enggak. flip-flop. Awal musim. Manusia waras mana? Awal musim. Iya. Orang awam nggak ngerti cara bola golin kemarin, ngeliat MU juga Nggak besar, nggak besar. KKI juga kalau disuruh prediksi juga bilang KKI. nggak bisa. Udah lama nggak ada. Bunglon juga, Bunglon. Bunglon mah Band, kan? lagu dong. Band ada Iya, Bunglon. iya gitu. Jadi kayaknya Haaland juga kayaknya nggak bisa dikejar ya, karena Iya. nomor 21 harus 4 gol di 2 laga kayaknya nggak Udah susah. susah tuh penalti tuh. Dan kalau gue lihat juga kan gue bilang Leverkusen nggak bakal unbeaten musim ini. Terakhir lawan Bochum. Udah menang kemarin. Augsburg nanti. Menang. Lawan Bochum menang 5-0. Iya. 5-0 Dan bikin 50 unbeaten. Itu kemarin siapa tuh? Ada pemain yang dia megang apa kayak balon gitu, sana 5-0 gitu loh. Apa 50. Aduh, ada yang warna kuning lupa tuh, bagus siapa. banget. Berarti dia tinggal 3 pertandingan lagi nih untuk sisa Ya. semuanya. Augsburg, Abis itu Atalanta final, dan Kaiserslautern. Kaiserslautern. Nah, ini kalah sama Atalanta nih. Iya. Tapi kalau misalnya nih lawan Atalanta kalah, itu tuh Atalanta kalau dia peringkat 6 dan Roma yang peringkat 5 dan Atalanta menang Europa League, 6 wakil Italia. Nggak seru dong Liga Champion. Enggak, tetap kalah juga semuanya itu. Itali tetap aja. Waduh, lah haters Itali. Iya. Tapi itu juga menggambarkan sebenarnya final Europa League ya, bahwa memang Jerman versus Itali. Jadi paling Koefisien sekarang. koefisien. Iya. Dan di Champions League pun Jerman lawan Spanyol. No England. No English team gitu loh. Jadi kayak overrated league. nah, itu makanya gue juga iya juga ya gitu Iya, maksud iya. gue. Liga Itali. Tapi gua sih siapapun yang juara Europa League, Leverkusen. Leverkusen atau Atalanta, gua seneng-seneng aja sih. Kayak duanya nih, Iya, dua-duanya nih Lovable. pantes. Apalagi Atalanta setelah beberapa musim konsisten dengan pemain yang selalu digembosi, tetap bisa tampil maksimal. lagi. Itu Final dia. lagi. Dan juga kita pasti bahas sepak bola Italia. Nah, itu di Dimana- Atalanta kita udah Ya, bridging. Juve lawan Salernitana imbang 1-1. Nah, udah beneran ngincer 4 besar. Iya, enggak bukan maksud gua kan cuma butuh Juve sekali menang tuh. Masuk 4 besar. Nah, masih di 3 game kemarin. Kayaknya dicicil. Satu-satu. 1-1 imbang. Masuk, Salernitana yang peringkat besar. 20, bro. Nah. Udah degradasi. Nggak pengaruh apapun ya itu kalau menang. Pengaruh Ya. maksud gua dan di kandang Juve kan nggak salah. Apa? Di kandang Juve mainnya. Oh, di kanan Juve. Ini udah 1-0 duluan lawan Salernitana gitu. Baru dia nyamain kayak lah gitu. Nah, sedangkan Milan. Bolonya masuk Liga Champions. ya menang lawan Napoli ya. Ya Napoli juga udah susah ya Napoli susah. ya. Terus sekarang Thiago Bolonya Motta juga kayak People's Champion juga kayak udah senang kita dia masuk Champions League. bolanya oke sih. Maksudnya di zaman Signori kan sama Cruz dulu kan oke BP banget. Signori. Ya kan dan Cruz juga dan Pagliuca. Gianluca Pagliuca. Sekarang masuk ke usia lagi gue sih kayak apa ya bisa dulu dibilang sempet ya? dulu kayak UEFA deh kayaknya. BP Signori. Enggak Signori enggak nyampe. Iya, UEFA doang kayaknya. Coba maksud gua Intertoto apa dulu ada Intertoto? ada itu Udinese ya. Udinese ya. Jadi kayak sama Brescia. Jadi gua kayak apa ya, nge-recall zaman-zaman awal suka bola nih bolonya bagus gitu. Nah, sekarang di tangan Thiago Motta dan big attack-nya ya gokil ya. Iya. Si ini Giovanni Sartori. Thiago Motta Sartori. boleh tuh ke Barcelona tuh. Kalau bagus. Bisa sih bagus juga Mau di mainnya. Ada. Mau Enggak kan salah satu kandidat. Mau nggak dibayar banyak? Iya mau aja kali kan Porto. Thiago Alcantara kali balik lagi Barcelona. Mota. Nah, sedangkan ini yang Italia yang perlu kita kredit juga ya adalah AC Milan. Nah. Dan juga Cagliari di mana
memperingati Hari Ibu di Italia. Betul. Kita bisa melihat di papan skor ada nama Maluku. Nah, Ini pas gue dari Maluku kemarin. Nah, emang gua lu lihat auranya itu. Ambon Manise, Lekatompesi ya namanya. Lekantopesi. Sebutkan nama ibu dari Olivier Giroud. Vivian. Ya, benar. Karena ada kemarin ada namanya, nama-nama ibunya kan. Tapi itu keren sih. Maksudnya itu gestur keren dan untuk jersey kolektor sih gokil itu. Dan akhirnya bisa menang telak loh. Ini adalah kemenangan terbesar Milan di Serie A musim ini. Dan bukan Leao yang golin. Leao nggak golin. Tapi Pulisic juga Iya, main bagus. ikut golin. Karena memang kan bukan cuma doa ibu yang menyertai, sampai nama-nama punggungnya juga menyertai nama ibu. Iya sih. Makanya semakin dekat doa ibu, surga di telapak kaki ibu. Oh. Iya, tapi keren sih itu walaupun fontnya dikecilin ya. Tapi keren sih itu. Lah kompetisi ya, Tiani karena Renders. kan nggak muat kan. Iya, Lekatompesi ya. Tapi jadi kita seneng lah ngeliat nama Maluku di papan skor kan ada tuh berarti. Ada menit berapa gitu Tiani Renders. Tapi udahlah buat lu yang masih komen-komen coba dia memperkuat timnas Indonesia, udahlah. Kenapa emang? Udah milih Belanda. Ya udah main di Oh, timnas udah senior. pernah Maksudnya bisa. udah lah, udah nggak bisa gitu. Udahlah gitu ya. Udah terima aja. Nah, terima Barca yang belum main ya. Tapi Madrid membantai Granada 4-0. 4-0 Granada. Pemainnya juga nggak terlalu lengkap padahal kan itu yang golin. Pemain cadangan. Ada Guler, Terus ada ini. Brahim Diaz. Tapi Iya. bagus Brahim Diaz. Bagus semua. Bagus Nggak ada banget. Terus musim Madrid depan jelek. ada Mbappe, Hendrik. Itu dia. Itu makanya. Masa ini La Liga dari sekarang? Udah nggak ada La Liga tahun depan. Tahun depan nggak ada. Jadi Barca ini ya. Nggak ada, pemain ya. itu yang gue bilang. Sociedad ah? Iya Barcelona Akan lawan Sociedad Sociedad malam ini ya? Ya udah tayang dong ya kita. Ya udah, nggak apa-apa. tayang. Itu Madrid kalau jangan ragukan Madrid buat mengembangkan pemain mudanya lah walaupun bukan La Fabrica tapi kalau dia muda di Madrid berarti dia udah dapat scouting yang pas banget buat Real Madrid. Vinicius dibawa 2,5 tahun flop tapi akhirnya jadi lebih bagus dari Ansu, lebih bagus dari udah paling jago lah di La Liga gitu kan. Arda Güler banyak yang bilang Arda Güler lemes, kurus kayak gitu. Lalu lihat nanti dia udah golin. Golinnya lebih banyak dari gol Pedri. iya. Udah kayak gitu. Mainnya emang lebih maju tapi ya bakal dia nggak Jadi terlalu sesuatu cepat lah ya. dia nggak terlalu cepat buang seniornya gitu loh. Kroos ditahan lama, Modric tahan lama dan seniornya juga emang Jadi mentor. jadi mentor, spiritnya masih bagus gitu kan. Tapi ya ini yang ngejagain pemain-pemain muda tuh masih ada di lini per lini. Sama kondusif sih menurut gua. Kemarin tuh pas lagi ngerayain di Sebeles ya. Iya. Mereka. Itu Ancelotti kan joget-joget bilang, ya. Ancelotti bilang gua mau joget Lucu tuh sama banget ya, anjir. Vinga. Gokil sih menurut gua. Gini, Joget-joget. Iya. Bukan salah. bukan. Bukan pemain muda gitu maksud gua dirangkul. Gemoy nggak? Dibilang gitu. gemoy dia. Iya, Opa dirangkul. gemoy. Kan jadi pede maksud gua kalau gua jadi Vinga, wah gua diajak pelatih gua yang udah legend. Iya, Joget tapi gitu. nggak ngasih gap dia loh kalau Iya, dan- udah lagi jadi penalti. Dan jadi pelatih. gesturnya juga bagus kan, tidak mau ngangkat piala di kandang Granada karena Granada kan iya. degradasi. Degradasi. Jadi pengen menghormati fansnya dia di Iya, luar gila sih. aja gitu. Tapi tuh itu kan udah legend sih. Ancelotti tuh kayak maksudnya Fergie gitu. Coba Iya, bedanya Fergie udah itu segitu. bapak yang galak. Ancelotti tuh cenderung lebih fleksibel orang yang gue lihat ya. Ngerokok bareng. Bapak kok. yang gaul gitu nggak sih? Iya, apa? Lisong apa sih? Cerutu. cerutu. Berarti kalau Fergie ada kelemahan kayak galak dia apa bener-bener Berjarak, tapi Iya, kan berjarak. tetap benar-benar Tetap dihormati. pelatih. Ancelotti berarti nggak ada kelemahan dong. Ancelotti kelemahannya ditonton nggak enak kadang-kadang. Dan- Cuman kan menang. Dan Ancelotti juga longevity di satu tim juga kurang kan. Ya. Dia nggak ada yang lama banget gitu. Tapi kan justru Milan dia membuktikan ya, dia Milan. berhasil di banyak tim. Iya, iya. Iya, kalau menurut gue Dan sih dia berani untuk kayak megang tim yang bukan tim besar. Apakah Ancelotti lebih baik dari Fergie? enggak lah, gila. Lu bias. An- Coba tulis kolom komentar ya, penebas ya. Susah tuh ya. Apakah Berarti- Ancelotti lebih baik dari Nggak, Ferguson? Gua berani bisa jamin. Kenapa? Fergie bisa mencetak banyak pemain bintang gitu. Ancelotti, iya ada pemain bintang. Apakah dan- indikator pelatih bagus mencetak pemain bintang? Iya, salah satunya. Salah satunya indikatornya itu. Dan Pialanya juga- beragam loh, jangan lupa. Pialanya beragam Ancelotti. Tiap Piala- klub Menaklukkan banyak liga. Ya Liga tapi kan Champions setiap klub. enggak, sekarang gini, Ancelotti itu ada juga masa flopnya. Ya salah milih tim Everton kan. Nggak, Iya. di Madrid pernah di Madrid. Oh di Madrid yang kan lalu awal. Awal-awal juga salah. Ferguson kan gitu. pernah juga flop. Di mana? Awal. Di awal karena adaptasi. Hmm. Dan setelahnya MU itu nggak pernah keluar dari 3 besar, Jer. Di era Fergie. Di era Fergie. Tapi Sekarang pindah dong, Ferguson Nah, pindah dong. nah coba lu. Lari Nggak, dong. sekarang dari gini, Barca. sekarang gini. Nah, ini. Kalau dia sudah punya tim yang bagus, yang mau menerima dan dia nyaman, ngapain harus Dihormatin. pindah? Sekarang gini, Pep emang harus ngelatih tim kecil. Ya enggak. Ya makanya ngapain harus pindah? Kenapa? Pindah dong, kan nggak harus.
Ya udah gimana cara nguji? Ya udah lu coba dia lu. lebih bisa lu kan bagus, kata lama. orang lu bias Iya. sekarang lu Barca nggak suka Madrid. Ancelotti Ya bisa aja gue jawab Ancelotti, gue dibilang benci MU kan tetap. Orang udah sebelah lu ya. Iya. Tapi secara analisa nih. Cara opini. analisa ya mungkin gue ngikutin Fergie di 2006, Yeah. 2006 ke atas Yeah. gitu kan. Sebelumnya gue belum ngikutin. Tapi kalau Ance di Milan udah gue tonton, di ya Everton ya klub susah lah, mau siapa ke Everton juga, tapi Chelsea kayak di Madrid menang. ya ke Chelsea gitu. Ya, Dia cepat juga, ngadaptasinya cepet. Maksud gue emang sepunya aura itu sih. Ya dua-duanya punya aura lah. Ya, Dan dan itu maksud gua mungkin banyak orang yang apa ya, nggak terlalu banyak membahas Ancelotti. Menurut Iya, gua benar. dia Ancelotti layak dibahas lebih banyak dibanding sekarang. Setuju dia. gua, Iya, setuju. setuju, Kalau setuju. menurut gua dia Ferguson terus dia, gitu loh. Dia tuh sedikit underrated pelatih. Ya. Underappreciate mungkin ya, bukan underrated ya. Bukan dan ya kalau buat gua 3 pelatih favorit gua ya salah duanya Ancelotti sama Fergie. Tiba-tiba ada. Memang ya Ancelotti karena gue Milan kan, dari Lagi Milan. siapa? Satu lagi Jose Mourinho. Oh. Secara karakter tuh kayak gitu. Iya, Ini butuh karakter gitu. Lu siapa sih pelatih lu? Lu kan nggak suka terus, lu kan hate terus lo sama pelatih lu. Iya, gue hate mulu ya emang Siapa pelatih. lu? Pep aja nggak suka, yang bawa gelar ke Barca lu nggak suka. Ya, Ya, Xavi, suka lah. pemain dan pelatih, Secara- juara sebagai pemain pelatih nggak suka juga. Gue Lu kan suka siapa? Pep gara-gara enak ditontonnya. Ya udah. Kalau dibilang Pep kayak taktik gitu kan, Pep bisa, ya pemainnya juga bagus-bagus. Kalau Iya. indikator pemain kayak ada yang bilang, misalkan ada yang bilang kalau ya Ancelotti miskin taktik, dia udah punya pemain yang bisa Coach Justin tanpa dikasih taktikal kayak Coach gimana, Justin dia dong. bisa menerapkan sendiri. Ya kan? Ya kemarin Pep gitu. ada Messi di Barcelona. Nggak, Jadi Pep ada Haaland. Mungkin maksudnya Afif itu adalah jangan terlalu mengglorifikasi Pep gitu, karena memang dia banyak Dibantu sokongannya juga. gitu. Yaudah, siapa pelatih favorit lu? Wenger. Tiba-tiba nggak pernah bahas, ya kan? Wenger bro. Asal sebut Wenger, bro. aja. Pertama cinta sama sepak bola kan gua ke Arsenal. Oh. Ada Wenger di situ. Nggak pernah dibahas kan sama Rangka, siapa yang di sampingnya yang Krong. rambutnya putih juga? Asistennya. Siapa? Yang mana? Saya kan banyak kasih Ganjar. Rambutnya putih. Siapa? asisten kapan? Ada lah, Dulu, ada. udah. 2006. Oh. Wenger gua. Suka asistennya juga. Tiba-tiba Wenger. Gua kaget sih, jujur gua kaget sih. Wenger lah. Kalau gua kan Ancelotti sama Fergie, meskipun gua nggak pernah nge-state Ancelotti karena tapi kan Milan Iya, ya kan. iya. Wenger. Nggak boleh gua. Iya, boleh. Arsenal. Coba ya, boleh Jadi kalau punya pendapat lu, di unbeaten penebas. lo, Piala emas. Tapi kebantu juga dong sama pemain. Yang mana? Oh, Wenger? Ya kan cepet lumayan juga pas sudah mulai Tapi kan pindah-pindah. nyetak pemain juga salah satu indikatornya Ya, tadi. Fabregas dari situ. Dan nggak ada, maksudnya walaupun nggak duit ya, masih bayar stadion, tetap 4 besar konsisten. Betul. Targetnya 4 besar ya udah tercapai. Allegri juga suka dong lu berarti. Cara mainnya enggak ya? Enggak lah. 4 besarnya dapat. Ya itulah kira-kira penebas episode kali ini. Boleh terus Mbappe komentar. nggak dibahas nih Mbappe? Atau mau singkat aja Mbappe? nggak? Atau Pindah. belum aja, Mbappe belum kemana aja. ya menurut lu? Ya, Emang ada Madrid. pilihan lain selain Madrid? Iya, makanya yang paling masuk akal cuma PSG Madrid. Ciamis suka Mbappe lo. Siapa lagi? MU. Ran suka Mbappe. Suka Nggak mah belum masuk tentu akal. mampu. Masuk akal Suka dong. juga. Gua suka Laura Basuki belum mampu untuk Memilikinya. memilikinya gitu. Nggak ada kan lebih logis apa coba selain Madrid? Iya makanya nggak ada yang lebih masuk akal, nggak ada selain Maksudnya kita Madrid. nggak perlu bahas kalau udah jelas jawabannya. Ya udah. Nah, Kecuali ada jawaban lain. justru nanti kita bahas ketika ya udah emang pindah. udah Dampaknya deal apa? ya, udah deal dan baru Iya. kita akan bahas Mbappe gimana pengaruhnya terhadap psikis fans-fans Barcelona, ya kan? Itu kan ngaruh Apakah juga. iya menyudahi La Liga sebelum dimulai? Iya, apakah Barcelona tidak akan mendaftar La Liga karena sudah pasti kalah? kan? Keluar. Harusnya itu. Langsung merdeka. Iya, Main di jadi Liga Liga Merdeka sendiri, main cuma lawan Espanyol, Iya, Real Sociedad. Espanyol ya juga kan? mau ngedekat ke kerajaan kan? Espanyol. Iya. Pada logo RCD juga tuh apa? Real juga kan dia? R-nya Real kan yang ada Iya, mahkota yang juga ada Espanyol. mahkota-mahkota. Real kereta kan dia. Ya udah gitu aja lah. Segitu ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan Share. lupa juga share. Itu penting banget. Dan juga nyalain lonceng dong. Supaya lu tahu kalau kita upload. Karena kita kadang Kadang Sabtu, kadang Jumat. iya, pengennya sih Jumat, Selasa, Jumat. Komen-komen juga kalau misalnya kita sempat kita Iya. baca pasti kita balas Benar, lah. Iya. jangan kalah sama akun fake lah. Iya. Nah. Akun alter bisa Ramein komen. aja. Jangan cuma first pertama, Bang. Iya. Kalau bisa
ada yang diskusi di Iya. Kalau bisa lu nggak setuju sama kita bertiga, Boleh. didebatin. Kemarin aja. soalnya kemarin udah ada ya, nggak setuju atau ada yang nyampein faktanya salah bang, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bagus tuh, kita mah bagus. Bagus. Lu kan bisa Muasabah, baca dulu, iya. bisa ini. Kita emang kadang selip lah. Iya, banyak bro kerjaan kita. Ketemu di episode selanjutnya dari Tackle bebas.